tadi, kalau mahasiswa saya tidak bisa diam, ya, berisik di kelas, kemudian saya membuat perintah, saya tidak harus memerintahkannya dengan kata diam, saya bisa menggunakannya dengan bentuk pertanyaan. Bisa diam nggak? Itu pertanyaan, tapi fungsinya dalam perintah. Oke, berarti Anda terima saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anda tidak didengarin nggak soal rekaman yang udah disebar sama Reza Gladys? Saya sudah jawab tadi. Nggak, tidak didengar. Berarti Anda cuma fokus sama isi chat aja, ya. sama yang sudah di apa namanya? Iya. Yang sudah di transkrip. Ya. Anda tidak mendengarkan suara rekamannya? Baik, saya dengarkan ya. Anda dengar ya. Ini semua pakai bahasa Indonesia. Izin yang mulia. Saya buat penjualan terlebih. Silakan. Silakan maju aja ke sini. Saudara ahli maju ke sini. Oh, iya. Baiknya di bawah. Ini terdakwa mau mendengarkan video ya, coba dengarkan, pernah dengar tidak? Dalam pendidikan pernah menjelaskan seperti itu atau cuma membaca transkrip? Coba ahli fokus saja dengarkan, pernah dengar ini ya? Ahli pernah mendengar video itu? Belum pernah. Silakan. Jadi ahli menjawab ya, belum pernah mendengar. Tidak pernah ya. Di sini jelas Reza Gladys meminta tolong awalnya. Menurut ahli meminta tolong itu dan Reza Gladys duluan yang menonton itu, menurut ahli bahasa bagaimana? Kalau dijelaskan. Pertama, pemerasan itu dan penyanderaan. Fokus Ani. Saya tanya apa? Kalau dijawab yang benar. Tidak ada hubungannya dengan siapa yang menghubungi. Tidak ada satu buku secara teoritis yang menjelaskan pengancaman pemerasan itu harus pertanyaannya. Sebentar ya, tolong dihormati terdakwa. Iya Pak. Penasihat hukum tolong dihormati terdakwa. Iya, yang punya tadi dia dari ngomong ke sini. Silakan pertanyaannya. Padahal dia S3 loh. Silakan pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaannya apa? Minta tolong itu apa? Minta tolong. Dengerin dong, saya dengerin saya. Saya kan malah kuliahnya nggak lulus saya, tapi kalau saya minta. Saya bertanya, tadi soal saksi ahli bahasa mendengarkan ya rekaman suara ini. Awalnya Reza meminta tolong, dia nonton duluan, meminta tolong tanya schedule saya. Wih Mario nanya dulu, nanti tunggu ya, aku tanya dulu schedule-nya Kak Diki, ya kan? Dari kata minta tolong itu, apakah ada unsur pemerasan atau maksa dan ancaman? Ya kalau minta tolong nggak ada unsur pemerasan. Nah, itu dari tadi ke situ. Memang Reza Gladys Sudah. Pertanyaan selanjutnya. Sudah dijawab. Mulia selanjutnya yang mulia. Ali, tolong berikan penjelasan mengenai definisi dari kata pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, saya juga sudah menjelaskan tadi ya. Pencemaran nama baik itu nominatif dari verba kausatif pencemarkan. Oke. Pencemaran itu berarti ya karena dia verba
kata yang di dalamnya tidak di dalam paper tersebut. Karena kalau dimakan berarti belum menjadi cemar. Ya. Nah dalam hal ini yang dimakan adalah nama baik. Nama baik tadi sendiri saya sudah menjelaskan bahwa itu adalah public service. Oke, tadi kan ada bahasa Allahu, Bugeng, ya kan? Saya boleh klarifikasi itu nggak? Cungkring. Soal ahli ya, tunggu tangan kami. Iya. Itu ditanya sama GPP kan, masalah Bugeng, Cungkring, ya kan? Nah, kalau menurut ahli dengan dibilang abu-abu, Cungkring, Bugeng itu adalah pencemaran baik, kalau dia di video ini sendiri mengakui bahwa dia abu-abu dan Cungkring, kalau gitu, saya boleh klarifikasi ya. ini yang boleh saya mau ngasih aja dulu ya boleh. Biar dijawab. Supaya Anda tahu apakah Anda harus menggunakan itu atau enggak. Ya. Yang pertama saya tidak pernah mengatakan bahwa kurus, cungkring, misalkan abu-abu lagi itu merupakan pencemaran nama baik. Tapi Bukan. Bentar, biar dijawab dulu. Bentar, apa ya? Biar dijawab. Saya tidak pernah jawab dia soal pencemaran nama baik. yang barusan ada jawabannya dia bilang Itu penghinaan. Penghinaan itu berbeda dengan pencemaran nama baik. Penghinaan itu Kalau dia dijawab dulu ya. Ini belum saya jawab dulu ya. Ya. Saya supaya itu penghinaan. Penghinaan itu berbeda dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu dilakukan melalui fitnah, sedangkan penghinaan itu melalui kosakata, itu ya mengasosiasikan sesuatu dengan kosakata negatif. Saya tadi bilang kan soal negatif tadi. Jadi karena mengasosiasikan sesuatu dengan kosakata negatif itu namanya penghinaan. Tapi pencemaran hanya bisa dilakukan melalui fitnah. Fitnah itu menuduh seseorang melakukan sesuatu dengan tanpa bisa membuktikan. kalau faktanya bisa dibuktikan bagaimana? Kalau faktanya itu bisa dibuktikan, maka itu bukan pencemaran.